Mari saat ini kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur atas apa yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita bisa berdiri sampai saat ini. Kita masih bisa menikmati nafasnya dengan gratis, menikmati kehidupan dengan penuh sukacita, karena itu anugerah dari Tuhan. Mari saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan, biarlah kasih setia-Nya ada di dalam diri kita. Syukur kepada Tuhan, syukur dengan senang hati, syukur sebab Dia telah pilih kita,
sungguh baik. Ucapan syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau menolong siapapun yang minta tolong. Engkau akan menolong siapapun yang berteriak kepadamu untuk meminta tolong. Maka dari itu Tuhan, biarlah kami selalu mengasihi-Mu Tuhan dalam setiap apapun yang kami lakukan. Dan terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau sungguh baik bagi kehidupan dan kami percaya Tuhan. Terima kasih, biarlah firman-Mu pada siang hari ini bisa menjadi kekuatan dan menjadi dampak di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, selamat siang semuanya. Selamat beraktivitas. Mungkin teman-teman yang hari ini banyak sekali beraktivitas dan yang lagi istirahat, karena hari ini adalah weekend, hari Sabtu, dan kita bersyukur kita masih diberi kesempatan pada hari ini untuk hidup dan menikmati segala berkat Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Karena berkat Tuhan bukan hanya sekedar uang, tapi kesehatan, sukacita, damai sejahtera, dan banyak lagi. Bukan banyak uang, tapi kita percaya segala apapun yang telah dikaruniakan, yang telah diberikan Tuhan kepada kita, biarlah kita kembalikan semuanya untuk Tuhan. Dan siapapun hari ini yang mungkin lagi tidak mood, lagi mungkin bad mood, atau lagi sedih, lagi marah, lagi melakukan apa-apa tidak kebenaran, dan banyak sekali yang membuat kita menjadi tidak enak di dalam mungkin satu hari ini atau hari-hari yang kemarin. Tapi biarlah hari ini kita mau belajar bahwa kesukaan, kesenangan itu bukan hanya dari apa yang kita kerjakan atau kesenangan kita, bisa hobi kita atau apapun yang kita sukai. Tapi sukacita sejati adalah hanya dari Tuhan. Seperti yang Rasul Paulus nasihatkan kepada Euodia dan Sinteke. Dua wanita ini adalah seorang pekabar Injil, dan dia adalah yang setia dalam melayani Tuhan bersama Paulus. Tapi pada waktu ini dia terpisah dari Paulus melalui penginjilan di tempat lain. Dan Paulus tahu keadaan dua wanita ini, yaitu Euodia dan Sinteke, bahwa mereka lagi mengalami hal yang berat, mengalami hal yang mungkin tidak cocok dalam hal pekerjaan mereka. Maka dari itu Rasul Paulus memberikan surat kepada mereka berdua. Salah satu isinya yaitu kita bisa baca di Filipi 4 ayat 4. Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dengan perkataan Rasul Paulus tersebut, dengan nasihat Rasul Paulus tersebut bahwa bersukacitalah, katakan sekali lagi. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Berarti dalam hal ini mungkin, ya bukan mungkin lagi, tapi Rasul Paulus tahu keadaan dua wanita ini yang sedang dalam tidak baik, karena dalam mengabarkan firman Tuhan, dalam melayani Tuhan, tidak selamanya atau bahkan biasanya di zaman dahulu ada banyak tidak enaknya, penolakan, dicaci, maki, dilempari batu, tidak diterima, bahkan kebanyakan banyak yang dibunuh karena mereka mengajarkan firman Tuhan. Dan Rasul Paulus tahu keadaan mereka saat itu. Rasul Paulus memberikan nasihat, memberikan motivasi mungkin supaya mereka tetap semangat dalam melayani Tuhan, karena hanya sukacita yang penuh, yang tidak pernah habis yang ada di dalam Tuhan. Dan di dalam ayat selanjutnya bahwa banyak sekali yang nasihat yang diberikan oleh dua orang wanita ini. Jadi semua yang mulia, semua yang manis, yang adil,
semua yang sedap didengar, semua kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Rasul Paulus memberikan nasihat bagi mereka untuk apa yang baik dipikirkanlah, jangan yang negatif-negatif. Tapi seringkali ya kita dalam hidup ini banyak sekali memikirkan hal-hal yang negatif, dalam pekerjaan, dalam melayani Tuhan, apapun yang kita lakukan kadang keluar pikiran-pikiran negatif, mungkin curiga atau tidak suka dengan teman, tidak suka dengan teman satu pelayanan, curiga kepada gembala kita, atau apapun pikiran kita menjadi negatif, dan hal itu akan merusak sukacita di dalam diri kita, pasti itu. Maka dari itu firman Tuhan pada siang hari ini menegur kita untuk supaya hilangkan segala pikiran yang negatif, karena Rasul Paulus bilang segala hal yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang dipikirkan, yang harus dipikirkan. Jadi segala hal yang tidak baik di pikiran teman-teman hilangkan. Itu akan membuat teman-teman menjadi bad mood, menjadi marah, menjadi tidak baik. Aura negatif itu masuk ke dalam hidup kita. Maka dari itu kita mau belajar saat ini, apapun yang mungkin menjadi persoalan teman-teman yang saya tidak tahu pastinya, dan mungkin berat, dan mungkin saya pun atau mungkin yang saudara tidak bisa menangani, sudah mentok jalan keluar yang tidak membuat sukacita, kita serahkan kepada Tuhan. Kita berusaha semaksimal mungkin, minta Roh Kudus yang menolong kita, tapi biarlah Tuhan yang membantu, biarlah Tuhan yang melancarkan semuanya. Jadi sukacitalah di dalam Tuhan senantiasa. Supaya apa? Supaya aura kita terpancar di sekitar kita, di lingkungan kita, apalagi di keluarga kita yang paling terdekat. Jika kita mengalami sukacita di dalam kehidupan kita, otomatis keluarga kita akan menjadi sukacita. Walaupun terkadang keadaan situasi nggak mendukung kita untuk kita membuat sukacita. Gembira atau senang itu adalah bisa kita buat sendiri. Kita bisa melakukan hobi kita, mungkin kita bisa melakukan hal yang kita sukai. Itu akan membuat hati kita senang dan gembira. Tapi untuk mendapatkan sukacita, kita harus apa? Kita harus mendekat kepada Tuhan. Kita harus tahu apa isi hati Tuhan seperti apa, dan kita harus melekat kepada Tuhan. Apakah terus kita dekat sama Tuhan kita sukacita terus? Tentu tidak. Terkadang kita mempunyai masalah, kita diuji oleh hutan. Senang, gembira itu bisa kita buat sendiri dengan kita melakukan hobi kesukaan kita, atau mungkin ada yang suka makan makanan yang banyak, itu menjadi senang, gembira, atau mungkin olahraga dan lain sebagainya, bermain musik. Tetapi kalau sukacita hanya berasal dari Tuhan. Dengan apa? Dengan kita mendekat kepada Tuhan, kita melekat kepada Tuhan, dan kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Tetapi apakah setelah kita melakukan semuanya itu kita tidak mendapat masalah? Apakah sukacita terus ada di dalam kehidupan kita? Iya, tapi terkadang Tuhan menguji kita. Supaya apa? Supaya kita naik level, supaya kita lebih lagi untuk mendekat kepada Tuhan dan untuk bergantung kepada Tuhan, tidak mengandalkan kepada kekuatan kita sendiri. Nah, mari saat ini teman-teman yang mungkin saat ini masih mempunyai hal yang membuat teman-teman tidak mendapatkan sukacita ataupun tidak mendapatkan hal damai sejahtera, marilah kembali kepada Tuhan. Karena yang seperti saya bilang itu, bahwa jikalau kita mau mendapatkan damai sejahtera, sukacita, hanyalah kepada Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Sama seperti Paulus, mungkin dia dalam kesesakan, dia dalam pencobaan,
ujian, tetapi dia tetap merasakan sukacita karena dia tahu bahwa akhir hidupnya adalah bersama Tuhan. Maka dari itu kita mau juga mencoba, kita mau belajar bahwa sukacita itu hanya dari Tuhan Yesus, bukan dari yang lain. Bukan dari kita mendapat uang yang banyak, bukan dari kebiasaan kita melakukan semuanya menjadi sukses, atau mungkin kita mendapatkan teman yang banyak. Bukan seperti itu. Mari saat ini yang jauh dari Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan. Mungkin yang lagi dalam kesesakan, berdoalah, karena hanya itu yang bisa kita lakukan. Karena mungkin sudah tidak ada jalan lain. Yang kita bisa lakukan hanya berdoa dan benar-benar mengerti rencana Tuhan di kehidupan kita. Mari saat ini biarlah kita menyerahkan kehidupan kita ke dalam Tuhan. Jikalau teman-teman mau merasakan sukacita yang penuh, merasakan sukacita yang benar-benar dari Tuhan, biarlah saat ini saudara-saudara mendekat kepada Tuhan. Jauhilah larangannya, berjalanlah sesuai dengan firman Tuhan. Saya yakin teman-teman akan mendapatkan sukacita itu. Dan percayalah, Tuhan akan selalu menerima saudara-saudara jika saudara-saudara berbalik kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah firman pada siang hari ini Tuhan menjadi jawaban buat kami, menjadi kekuatan bagi kami bahwa sukacita hanya daripadamu Tuhan. Bukan dari kekayaan kami, bukan dari obat-obatan yang kami pakai untuk membuat kami happy, ataupun kebiasaan kami, ataupun hobi kami, atau apapun yang ada di dunia ini Bapak. Tapi biarlah Tuhan, kami berbalik kepadamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kekuatan dan Engkau akan menerima kami Tuhan, jika kami benar-benar bertobat Tuhan. Dan biarlah hari ini Tuhan, pada siang hari ini Tuhan, Engkau jamah kami Tuhan, Engkau kuasai kami dengan Roh Kudus Tuhan. Sehingga kami selesai ini, saat kami mau berjalan, saat kami mau melakukan sesuatu, melangkah dalam kehidupan, kami bisa melangkah kehidupan dengan lebih baik dan mendapatkan sukacita hanya daripada-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami tahu Tuhan, biarlah Engkau yang melakukan rencana yang ajaib bagi kehidupan kami. Karena bukan rencana kami Tuhan, tapi biarlah rencana-Mu yang terjadi di kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan segalanya, segala tubuh jiwa roh kami hanya kepada-Mu Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami percaya Engkau akan memberi kami kekuatan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih semuanya, selamat siang, tetap semangat, shalom.